Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang 5 saham top gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Yaitu saya akan membahas mengenai saham Pico, saham Raffi, Kajen, kemudian saham Wapo, dan terakhir yaitu saham Tool. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung yang pertama kita bahas yaitu saham Pico. Untuk saham Pico hari ini ada akumulasi yang sangat besar ya Bapak Ibu dari YPMG. Sepertinya ini adalah akumulasi yang cukup oke dari big playernya. Tapi volumenya ini ternyata baru muncul di Juli 2022, itu juga baru muncul sesaat, kemudian saat naik kemudian dikit kecil lagi volumenya. Ini menandakan bahwa saham ini sebenarnya tidak liquid tapi sedang dipermainkan oleh big player. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati untuk bermain di saham Pico seperti ini, harus punya trading plan yang sangat ketat ya Bapak Ibu. Terus penjualnya ini ada retail ya Bapak Ibu, ada SQ, ada NIDX, BQ, CC, KKP, DLG. Ini retail yang nilainya cukup kompak. Kemudian ini bandarnya pembelinya cukup cukup besar ya Bapak Ibu. Antara dua bandar ini YPMG sangat besar nilainya. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya, di sini Bapak Ibu bisa lihat money flow in sangat luar biasa bagus, sangat luar biasa besar, dan ini termasuk institusi retailnya juga jualan. Seperti itu, ini ada potensi lanjut naik ke atas, tapi Bapak Ibu harus lebih hati-hati karena naiknya sangat luar biasa tinggi. Dan kalau seperti ini biasanya kalau sekalinya turunnya akan luar biasa dalam juga. Di sini juga Bapak Ibu bisa lihat buy average dari bandar ini ada di harga 426 sampai 429. Ini ada di harga cukup bawah ya Bapak Ibu. Di sini. Oke. Coba kita lihat dari technical satu jamnya dulu deh. Oke, di sini menurut saya support yang terdekat pertama adalah di area sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mungkin spekulasi beli di sini antara 440 sampai dengan 432. Mungkin kalau misalnya besok ada gejolak di sini, Bapak Ibu bisa pantau ketat. Kemudian kalau misalnya lanjut turun lagi, ada potensi bergerak di sini lagi Bapak Ibu. Ada gejolak lagi di area 398 sampai dengan area 408. Seperti ini, hapus dulu. Sebenarnya tadi pagi saya sudah pantau Pico tapi lupa beli karena di sini Bapak Ibu bisa lihat ada support yang sangat kuat yaitu di harga sini di 342, tapi saya tidak pantau karena saya lagi fokus di saham Raffi kalau tidak salah. Seperti itu. Pico masih menarik tapi tunggu di bawah. Hari ini arah ya. Hari ini gagal arah ya Bapak Ibu. Sebentar. Seperti biasa error. Oh, ternyata berhasil arah dengan bid yang sangat besar ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya ini masih ada potensi lanjut naik ke atas. Mungkin besok langsung gap up dan mungkin target 200%-nya akan tercapai di sini Bapak Ibu di harga 500. Mungkin akan tercapai besok dan juga ada potensi kemudian turun. Bandar yang YPMG tadi jualan di atas dan di bawah lagi turun ke bawah. Nah, di area sini Bapak Ibu bisa pantau area 440 sampai 432 dan juga area 408 sampai dengan area 398. Seperti itu untuk Pico masih sangat menarik. Lanjut ke saham Raffi. Saham Raffi pernah saya share ya Bapak Ibu, dan menurut saya menarik karena di sini Bapak Ibu, di sini ada support yang sangat kuat di harga 208 sampai dengan harga 202 dan tadi pagi opening di harga 202. Kemudian saya ingat tadi jam 9.01 saat Mirai sudah atau broker-broker lain sudah tidak lag, harga Raffi masih di harga 210 sampai dengan 214. Nah, di situ kesempatan beli dan saya berhasil beli. Dan jual tadi saya jual cepat di 230 kalau tidak salah. Tapi ternyata dia sampai ke resisten keduanya bahkan bisa melebihi itu. Jadi tidak apa-apa, tidak dapat. Dan Bapak Ibu yang tidak dapat cuan besar, tidak apa-apa. Ada saham lain yang mungkin lebih menarik lagi. Dan kalau Bapak Ibu berhasil beli di support ini yang saya
pernah rekomendasikan happy cuan Bapak Ibu. Kemudian kalau lihat dari sekarang udah di resisten ya Bapak Ibu, udah tergolong berbahaya untuk saham Raffi, dan juga bandermologinya Bapak Ibu bisa lihat. Tapi bandermologinya masih sangat menarik ya Bapak Ibu. CPAO ini broker-broker bandar malah beli sangat luar biasa besar, dan ini Bapak Ibu bisa lihat retailnya full kompak ada di seller. Ini sangat menarik, berarti ada kepentingan bandar dan mau mengangkat harga saham ini. Kemudian kita lihat money flow-nya deh. Bisnis kuliner Baba Raffi cukup oke. Ini juga money flow-nya luar biasa masuk besar ya Bapak Ibu. Retail jualan, institusi zombie masuk. Ini sangat menarik untuk dipantau. Tapi titik entry di mana? Di sini saya cari support terbarunya ya Bapak Ibu. Oke, menurut saya support yang cukup kuatnya ada di sini. Yang pertama ada di sini. Ini hapus dulu. Kemudian support selanjutnya adalah di area sini. Ini adalah support yang sangat kuatnya menurut saya, yaitu di harga 2 sini deh. 238 sampai dengan harga 246 nih bisa jadi area cicil buy menurut saya Bapak Ibu. Kalau ini boleh deh, tapi beli dikit dulu aja ya Bapak Ibu di harga 258 sampai 252. Jadi mungkin trading plan-nya akan seperti ini. AVG-nya ada di bawah sini. Cut loss di sini deh. Tapi di sini bisa menjadi support juga sebentar Bapak Ibu. Sini. AVG di 242 sampai 254. Oke, dekat situ berarti oke, sini aja deh. Udah deh, sini aja. Trading plan-nya, kemudian untuk resistennya coba kita lihat dari daily dulu. Kalau tidak salah Raffi sudah all time high, hampir menyentuh all time high ya. Oh ya benar, hampir menyentuh all time high, berarti resistennya tentu ada di all time high-nya di sini. Antara 288 sampai dengan harga 298 ini menjadi area resistennya. Kemudian kalau misalnya berhasil tembus lagi, ada potensi cukup jauh ya Bapak Ibu untuk Raffi bisa sampai ke harga 326 ke sini. Kalau misalnya Bapak Ibu beli di area support ini dengan AVG-nya di harga 244, Bapak Ibu bisa dapat sekitar 19%-an, bahkan bisa di sini deh 17%-an sampai dengan 324%. Maksud saya 32,8%. Seperti itu masih sangat menarik Bapak Ibu untuk Raffi dipantau, tapi saya tidak sarankan Bapak Ibu langsung HK, tapi tunggu dulu ada sideways sementara atau belinya di area supportnya saja, seperti itu. Raffi masih menarik. Kemudian lanjut ke saham selanjutnya, itu saham KJEN. Saham Kejen untuk hari ini malah ada distribusi besar Bapak Ibu dari Bandar SS, MI. Ini sepertinya adalah broker dari institusi. Pembelinya ini adalah retail sepertinya. Jadi masih malah berbahaya untuk harga sekarang, ditambah lagi ini udah di resisten ya Bapak Ibu. Jadi sangat berbahaya. Kejen saya tidak rekomendasikan, tapi kalau kita lihat dari money flow-nya, ini money flow-nya out terus ya Bapak Ibu. Jadi cukup berbahaya. Saya tidak sarankan. Terus retailnya juga terus masuk, jadi masih berbahaya. Ini Kejen naik karena mungkin spekulasi saja dari para trader, seperti itu, berbahaya. Kemudian untuk supportnya sebentar, ini sudah berhasil sampai target. Kemudian ini support terbarunya dan berhasil mantul. Kemudian oke, di sini ini resisten. Dan sekarang di area resisten, kalau misalnya berhasil breakout, potensi lanjut ke 249, tapi saya tidak yakin. Kalau supportnya ada di sini deh, 205 sampai dengan area 208 sampai 204 bisa menjadi support. Kalau misalnya tembus itu out dulu Bapak Ibu, ada potensi lanjut ke bawah, dan mungkin koreksinya akan sangat jauh, bisa sampai ke area sini 170, bahkan bisa sampai ke 133, seperti itu. Kejen saya tidak sarankan untuk Bapak Ibu tradingkan jangka menengah, tapi kalau untuk scalping mungkin menarik ya Bapak Ibu, tapi saya tidak sarankan juga karena sudah mulai ada distribusi luar biasa besar dari bandar. Seperti itu. Lanjut ke saham Wapo. Wapo juga pernah saya sarankan atau rekomendasikan dan ternyata berhasil naik karena pola pattern segitiga ini atau triangle ini sudah berhasil di konfirmasi. Kemudian
targetnya saya pernah buat di 202 dan juga 210 sudah berhasil dicapai. Tadi saya jual, tadi saya beli di harga kalau tidak salah di bottoming 190. Oke, bukan ini udah lama. Saya beli di 190 di sini. Yang setelah break ini saya beli di 190 191. Karena sudah break itu, kemudian ada koreksi di sini dan saya beli dan saya jual lagi cepat saja di 210 kalau tidak salah. Ternyata masih terus naik sampai 218, tidak apa-apa. Berarti rezekinya sampai situ saja, ada potensi koreksi lagi menurut saya. Jadi saya jual dulu dan koreksinya itu menurut saya bisa sampai ke sini. 202 sampai dengan area 194. Ini area support yang sangat menarik. Ini hapus dulu. Ini hapus. Oke, seperti ini Bapak Ibu untuk WAPO teknikalnya. Oke, kalau kita bahas dari money flow-nya hari ini YP masuk yang paling besar sendiri. Oke, penjualnya retail oke, masih cukup menarik tapi cenderung netral ya Bapak Ibu menurut saya. Bandarnya tidak beli super banyak, jadi menurut saya masih cukup netral saja deh untuk WAPO. Kemudian kita lihat money flow-nya dari Neo BDM. Di sini ada outflow yang cukup lumayan, retailnya jualan, institusinya masuk. Jadi menurut saya netral ya Bapak Ibu. Bandarmologinya tidak terlalu menarik, jadi masih biasa saja, tapi wajib dipantau kalau udah sampai di area sini Bapak Ibu. Bisa jadi di sini ada gejolak, mungkin di 195 sampai 203 ada gejolak, lanjut lagi naik sampai ke 220 kembali. Seperti itu. Kemudian resistennya deh. Untuk resisten ini sudah ditembus. Oke, resisten selanjutnya yang mungkin sangat kuat ada di sini Bapak Ibu. Sebentar. Oke, 240 deh. Di sini 244 sampai dengan harga 238. Ini adalah area resisten yang sepertinya cukup kuat. Seperti itu. Atau di sini saja deh, tarik agak bawah. Sepertinya hanya sampai sini saja. Nggak usah deh, sini aja. Oke, di 238 sampai 244 bisa menjadi resisten yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya besok ada turun, mungkin ada potensi naik kembali ke 220, atau misalnya berhasil kuat lagi dan bandar masih terus beli, mungkin bisa kuat sampai ke 240. Seperti itu. WAPO menarik untuk scalping. Jangka menengah tidak menarik karena sudah mulai ada distribusi dari bandar. Seperti itu. Lanjut ke saham terakhir, yaitu saham TUL. Oke, untuk saham TUL nih cukup menarik Bapak Ibu. Pembelinya ini ada YP, YBMG, penjualnya ini ada retail, EPNI PD, dan ini overall akumulasi, bayarnya ada 16 broker, sellernya ada 31. Jadi akumulasi yang cukup oke. Kemudian ini pernah saya buat ya. Oke, kita bahas money flow dulu deh. Tadi apa? TUL. Untuk money flow-nya retail jualan, ini ada inflow masuk tapi sangat sedikit ya Bapak Ibu. Ini masuk ya. Iya, masuk tapi sangat sedikit, jadi harus diwaspadai. Kemudian ini juga Bapak Ibu bisa lihat ya di sini. Dari kepemilikan, sebenarnya saham TUL ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ini hampir 98% sahamnya sudah script. Oke, cuma 20%-nya scriptless, dan dari 20% scriptless ini 98%-nya sudah ada di retail ya Bapak Ibu. Jadi cukup berbahaya. Mungkin digerakin kalau misalnya bandar mau ngambil saham ini lagi dari retail, atau kalau sudah ada right issue lagi biar scriptless-nya naik lagi. Jadi saham-saham treasury-nya mungkin akan digoreng kembali. Tapi untuk saat ini cukup berbahaya. Bapak Ibu harus waspada ya Bapak Ibu. Belinya hanya tunggu akumulasi dari bandar, jangan hanya berdasarkan teknikal, karena teknikal untuk saham-saham IPO seperti ini biasanya sering gagal. Jadi saya tidak sarankan, tapi kadang-kadang juga berhasil kalau misalnya teknikalnya digabungkan dengan analisa bandarmologi. Seperti itu. Kemudian ini hapus dulu deh. Ini hapus, ini oke, hapus ini aja. Kita cari resistennya, dan sekarang ada di area resistennya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau beli, tunggu breakout dulu, mungkin menarik Bapak Ibu. Kalau misalnya hari ini gap up, mungkin maksud saya tadi sore ini dinaikin beberapa tick nih dari closing 3 tick ya. Ada potensi besok gap up, dan saat gap up kalau misalnya volumenya cukup oke dan ada pergerakan yang cukup oke di bid overnya, ada potensi itu lanjut naik ya Bapak Ibu, karena di sini ada pola
cup and handle ya. Potensi lanjut naik ke atas mungkin bisa sampai ke area sini. Ini adalah resisten yang menurut saya sangat kuat untuk tools di harga 130 sampai harga 133. Seperti itu, tools masih menarik kalau misalnya berhasil breakout. Kalau misalnya tidak berhasil breakout, ada potensi turun jauh dalam bisa sampai ke harga yang terdekatnya di 101 atau bisa lanjut ke harga 97. Seperti itu. Jadi support yang kuatnya lagi adalah di sini 97 sampai dengan harga 101. Oke, seperti ini. Tools menarik untuk scalping dan jangka pendek, tapi kalau untuk jangka menengah belum menarik karena bandarnya belum akumulasi besar. Seperti itu untuk saham tools. Oke. Sudah 5 saham yang saya bahas. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.